memuji nama Tuhan. Kita masih ingat dengan lagunya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kalau dengar-dengaran dengan suara Tuhan, suara Bapak Ibu di rumah, mari kita pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ya Tuhan sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan segala firman ya Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Urapi juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Halo anak-anakku semuanya. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi dalam cerita firman Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan, dan saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini adalah tentang perjalanan ke Emmaus. Ayat firman Tuhannya terdapat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-13 sampai pada ayatnya yang ke-35. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari ambil Alkitabnya. Kita akan membacakan ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-15. Nanti kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Ayo kita ambil Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini dari ayat yang ke-13 sampai 15, hitungan yang ketiga, mulai. 1, 2, 3. Pada hari itu juga
2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan, demikian ayat firman Tuhan yang kita sudah baca dan kita dengarkan bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjut dalam cerita ini, mari kita lihat cuplikan video ini tentang perjalanan ke Emmaus. Mari kita lihat bersama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti.
Nah, puji Tuhan, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat cerita tentang perjalanan 2 orang murid ke Emmaus. Nah, apa yang menjadi pelajaran buat kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, kita melihat beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, tetapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ia hidup untuk selama-lamanya. Kita harus percaya, karena kalau kita tidak percaya, Yesus akan menegur kita. Kenapa kamu tidak percaya? Seperti murid-murid tadi, mereka ditegur oleh Yesus dan mereka dikatakan bodoh. Nah, kita kan tidak mau dikatakan bodoh. Nah, karena itu kita harus percaya. Coba mari kita lihat ayat firman Tuhannya, ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." 2 orang murid ini ditegur sama Tuhan Yesus karena mereka seolah-olah tidak percaya apa yang dikatakan oleh murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, karena itu kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita harus percaya bahwa Yesus mati di salib, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Nah, harus percaya sama Tuhan Yesus. Yang kedua adalah kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita setiap saat dan waktu. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita setiap saat dan waktu. Baik kita ada di rumah, baik kita ada di dalam perjalanan, baik kita ada di sekolah, baik kita di tempat kita bermain dengan teman, baik kita di gereja atau dimanapun kita berada. Sebagaimana Tuhan Yesus hadir ketika 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mari kita lihat ayatnya yang ke-15 dalam pembacaan kita, Injil Lukas pasal 24 ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalanlah bersama-sama dengan mereka. Nah, Tuhan Yesus ada berjalan bersama dengan 2 orang murid yang sedang menuju kampung yang bernama Emmaus. Nah, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Baik di sekolah, baik di rumah, baik di gereja, di tempat kita bermain dengan teman-teman, atau dimanapun kita berada. Dalam perjalanan, Tuhan Yesus selalu ada menyertai kita. Amin. Nah, itu yang kedua. Hal yang ketiga adalah kita harus menjaga hati kita agar jangan sampai hati kita, mata kita dibutakan oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, oleh masalah, oleh kesulitan yang membuat kita tidak melihat, yang membuat kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus ada bersama dengan kita. Jadi harus menjaga hati kita agar kita tidak melupakan bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Seperti murid-murid tadi, karena rasa takut, karena rasa khawatir, sebab Yesus tidak ada di dalam kuburnya dan cerita mereka dengarkan bahwa dia sudah bangkit, itu membuat mereka takut, mereka khawatir. Makanya mereka bercakap-cakap di dalam perjalanan. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang ada bersama dengan mereka. Mereka lupa bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Karena itu kita juga harus menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita itu dibutakan. Mata kita dibutakan oleh rasa takut, oleh rasa khawatir. Bahwa Yesus ada bersama dengan kita.
Coba mari kita lihat ayatnya di dalam firman Tuhan ini, bahwa mereka tidak mengerti bahwa Yesus sedang ada bersama-sama dengan mereka. Ayatnya yang ke-18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Nah, murid-murid tadi berkata, "Adakah engkau orang asing?" Padahal Yesus yang sedang ada bersama dengan mereka. Mereka pikir orang asing. Nah, karena apa? Mata mereka dibutakan, hati mereka dibutakan oleh rasa takut, oleh rasa khawatir. Jadi, anak-anakku, mari kita jaga hati kita supaya kita tidak dibutakan oleh sesuatu hal, terlebih rasa takut, khawatir yang membuat kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Yesus ada bersama dengan kita. Haleluya, ingat, Yesus selalu ada bersama dengan kita. Nah, hal yang keempat adalah bahwa kita harus selalu mengingat dan mengundang Yesus tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam rumah kita, tinggal di dalam keluarga kita. Sebagaimana murid-murid tadi, mereka mengundang Yesus tinggal di dalam rumah mereka. Mari kita lihat ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia duduk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selalu mengajak Tuhan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam rumah kita. Ya, melalui apa? Melalui doa. Kita selalu menyediakan hati kita untuk Tuhan Yesus. Dan biarlah ia selalu tinggal di dalam kehidupan kita. Bila kita mengalami kesulitan, bila kita mengalami masalah, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Ya, seperti murid-murid tadi. Mereka ingat pada waktu mereka mengundang Yesus tinggal bersama dengan mereka, kemudian makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, baru mereka ingat, oh ya, ini Kak, Tuhan Yesus yang pernah bersama-sama dengan kita. Ya, seperti pada ayatnya yang ke-30 dan 31. Firman Tuhan berkata, "Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka." Ayat 31, "Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka." Mereka ingat bahwa yang duduk makan bersama dengan mereka itu adalah Tuhan Yesus. Nah, demikian kita juga harus selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Dia sudah menyertai kita di waktu-waktu yang lampau. Dia menyertai kita di hari kemarin, maka kita juga harus percaya bahwa hari ini juga Tuhan Yesus menyertai kita dan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Apalagi yang kita perlu perhatikan dalam cerita tadi, kita harus selalu menjadi saksi daripada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita menjadi saksi. Seperti murid-murid. Tadinya mereka dari Yerusalem pergi ke Emmaus. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus itu bangkit. Dan yang bersama-sama dengan Yesus itu adalah Yesus sendiri. Maka mereka mulai berkemas dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan mereka menjadi saksi tentang perjumpaan mereka bersama dengan Yesus. Nah, kita juga harus demikian.
Kita harus selalu datang kepada Tuhan dan kita harus menjadi saksi. Coba mari kita melihat ayat firman Tuhannya pada ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan berkata, "Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka." Ketika mereka mengerti bahwa yang bersama-sama dengan mereka itu adalah Yesus, kemudian mereka bangun dan kembali lagi ke Yerusalem. Nah, demikian juga kita, kalau kita sudah tidak sekolah minggu, udah satu kali kita tidak sekolah minggu, kita sudah lupa berdoa. Ketika kita ingat bahwa kita harus berdoa, kita harus cepat-cepat berdoa. Kalau kita sudah ingat bahwa kita harus ke sekolah minggu, kita harus pergi ke sekolah minggu. Seperti murid-murid, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka ingat bahwa yang ada bersama dengan mereka adalah Yesus dan mereka cepat-cepat kembali ke Yerusalem. Ketika mereka sampai di Yerusalem, mereka menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Demikian juga kita harus menjadi saksi bahwa Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, jangan sedih. Sebab Yesus bangkit, Yesus hidup untuk selama-lamanya. Yesus bersama-sama dengan kita setiap saat dan waktu, baik di rumah, baik di sekolah, baik dalam perjalanan, baik di gereja, di mana saja. Dan Yesus selalu ada menyertai dan memberkati kehidupan kita. Karena itu jadilah saksi untuk Tuhan Yesus. Ceritakanlah kepada teman-teman kita bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus yang mati tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia selalu ada bersama dengan saya. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dan mari kita selalu bertumbuh di dalam Tuhan menjadi anak-anak yang setia dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang kami sudah dengarkan pagi hari ini. Kiranya Tuhan tanamkan dalam hati kami, berikan kekuatan untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan terlebih untuk kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan dia selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.